jumpa lagi Sobat Religi dalam Pod HD. Hari ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah yang baru saja mendapatkan hadiah gitu ya, selaku pemenang dari karya Anugerah Mahotama Penyuluh Inspiratif. Beliau adalah Agus Widodo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Pak Agus? Gara sehat. Gimana nih rasanya? Ya sebenarnya sama sekali tidak pernah menduga ya, cuma semalam itu dapat WA, Mas, ini ada tugas suruh menghadiri langsung kegiatan ini. Oke, siap. Mungkin karena saya yang terdekat, jadi saya yang dihadirkan bersama teman-teman. Gitu aja sih. Oke. Sama sekali nggak menduga. Ya. Terus sudah berapa lama sebenarnya bertugas sebagai penyuluh agama Hindu ini? Dari tahun 2010. 2010 berarti 13 ya. 14 ya. tahun. 2010 tahun. Terus bertugasnya di Bogor? Di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Emang tinggalnya di Bogor? Tinggalnya di Kabupaten Bogor. Tinggalnya tapi di Kabupaten. Dekat juga ke Kota Bogor. Aslinya mana sih? Asli saya Jawa Timur. Oh, dari Orang Jawa Timur ke Kota Bogor untuk melakukan penyuluhan agama Hindu. Oke, boleh dong cerita apa sih sebenarnya sehingga Kang Agus gitu ya, Agus ini menjadi penyuluh inspiratif ya, menjadi penyuluh, benar ya, penyuluh inspiratif. Itu sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Kang Agus? Saya akan cerita dari awal kayaknya. Jadi pertama saya masuk ke Kota Bogor itu akhir 2009 lah, tapi awal 2010 lah lebih tepatnya. Nah, saya mencoba masuk, melihat kondisi umat seperti apa, kemudian saya terimajinasi nanti harus seperti inilah. Kemudian saya pertama kali mencoba menginspirasi umat untuk mentradisikan juga. Karena saya lihat belum ada itu di pura ini, belum ada di pura yang sana juga belum ada. Jadi kita mencoba menginspirasi umat. Ayo, siapa yang mau yoga, yuk kita aja dulu. Nah, nanti yang lain kalau ada yang tertarik, ya pasti mereka mau gabung. Nah, itu kita coba seperti itu. Nah, akhirnya mulailah di situ pasraman. Mas, kalau gitu ini aja kita programkan yoga di pasraman. Nah, akhirnya setiap minggu kita ada pelatihan yoga bersama anak-anak juga kepada umat, karena kan biasanya anak-anak ke pura diantar oleh orang tuanya. Jadi mereka otomatis juga ikut. Nah, jadi akhirnya itu menjadi tradisi sampai sekarang. Terus kemudian ada hal lain lagi. Saya mencoba untuk menghidupkan kembali sebuah tradisi yang luhur ya, yaitu yang disebut Padasewanam, sungkeman. Nah, Padasewanam, sungkeman ya. Mungkin di tempat lain mungkin juga belum familiar ya. Iya, sekarang itu ya sungkeman itu kan memang budaya Jawa. Biasanya kalau nanti nih Hari Raya Idul Fitri ya, biasanya banyak sungkeman. Tapi kemudian itu kan sebenarnya kan itu budaya lokal ya, budaya lokal Indonesia. Nah, itu bagaimana tuh dikembangkan budaya sungkeman itu, karena kayaknya sesuatu yang nggak biasa, kemudian ketika diperkenalkan pertama itu pasti ada dong halangannya, ada dong kendalanya gitu. Kita mengawalinya pertama kali itu adalah acara perpisahan anak pasraman yang lulus. Nah di sana, ayo kita bikin Padasewanam, kita coba ini. Jadi pada waktu itu memang nggak banyak, mungkin sekitar 15 lulusan ya. Nah, kemudian itu kita coba, ternyata ada respon positif dari orang tua, kemudian juga dari anak. Kita sempat mewawancarai orang tua, gimana Bu, Pak rasanya? Pak, saya belum pernah seharu ini dengan anak saya belum pernah dengan rasa yang seindah ini dengan anak saya kok bisa menangis ini dengan anak saya.
pada waktu seperti ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali, Pak. Akhirnya dari situ berkembang dari satu pasraman. Pasraman lain ternyata terinspirasi. Nah, saya tidak menawarkan. Di pasraman lain saya tidak menawarkan, saya hanya memulai dari satu Pasraman tempat. mana sih yang pertama itu? Pasraman Ganesha Brahmacari Ashram. Oh, Nah, oke. kebetulan ketua pasramannya Pak Paryanto. Oh iya iya iya. Pak Paryanto. Nah, kemudian saya posting di medsos, nah ternyata banyak respon positif. Nah, wah itu tradisi luhur banget Mas, tolong diteruskan aja. Nah, ternyata pasraman lain, yuk Pak Agus, bagaimana kalau kita bikin di sana? Ayo. Nah, kemudian pasraman yang satunya yang Giri Kusuma juga gitu, gimana kalau kita bikin? Ayo. Akhirnya mentradisi. Di wilayah Bogor. Ada berapa pasraman di sana? Ada 3 pasraman. Di sekitar di binaan saya ada 3 pasraman, yaitu Buminata Sakti, Giri Kusuma, dan Ganesha Brahmacari Ashram. Dan yang kedua itu pas momen COVID. Nah, momen COVID itu kita tidak bisa bertatap muka. Iya, iya. Akhirnya, tapi pasraman tetap pengennya, Pak Agus, ini meskipun momen COVID, gimana caranya ya supaya tetap terlaksana. Akhirnya saya men-setting bagaimana supaya terlaksana. Akhirnya dari rumah, Bu. Jadi kita melalui Zoom. Nah, melalui Zoom. Nah, kemudian setiap orang ada di ruang Zoom. Nah, kita melalui Zoom. Saya memandu pun juga dari Zoom. Nah, kemudian yang namanya pada Sewanam kan ada tirta untuk pembasuh orang tua. Nah, itu yang ditunas oleh orang tua dari pura. Oke. Waktu itu jumlahnya 150 peserta. Lumayan ya. Banyak. Pesertanya dari 5 ke 105. Artinya kan itu dirasakan bahwa itu ada sesuatu makna yang bisa dirasakan oleh orang tua maupun anak ya. Simbol dari bagaimana anak menghormati orang tua menyayangi anak kan sebenarnya ya. Dan ketika orang tua disuruh menceritakan, mereka bilang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Hanya rasa saja bahwa saya dengan anak saya kok bisa nangis, berpelukan, mohon maaf. Karena itu kan berpelukan itu kan kalau psikolog bilang itu akan ada vibrasi. Bagaimana kita kadang-kadang kan kata-kata saja tidak cukup ya untuk menyatakan bagaimana kita punya rasa kasih sayang terhadap anak. Justru sebenarnya hanya dengan ungkapan pelukan itu energinya lebih kuat dari hanya sekedar kata-kata seperti itu. Oke. Selain itu apalagi sih yang dilakukan sehingga Pak Agus ini layaklah menjadi seorang penyuluh yang inspiratif? Nah, yang ketiga adalah saya mencoba menginspirasi umat bagaimana mencintai tradisi peninggalan leluhur, yaitu situs-situs. Saya awalnya itu pergi ke situs hanya dengan mangku. Nah, ada mangku. Ayo, mangku siapa yang mau? Nah, kemudian ada mungkin umat lain mangku. Ayo. Nah, kita kunjungan ke situs sana, kita bikin foto, video, lalu kita ceritakan pengalaman kita di situs sana. Nah, itu. Nah, dan itu saya sampai naik ke yang Gunung Salak. Jadi bukan puronya, yang di atas pura itu kita masih naik lagi sekitar 40 menit. Nah, itu di sana juga ada. Nah, kita setiap kunjungan ke situs kita selalu berikan literasi tentang situs itu. Nah, kemudian kunjungan kita ke situs itu manfaatnya apa, kita berikan literasi kepada umat. Akhirnya ternyata itu menginspirasi, Bu. Jadi Mas tolong dong nanti besok-besok kalau ke sana saya diajak. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ternyata pasraman ikut juga. Pak Agus, gimana kalau besok tirta yatranya tidak ke pura tapi ke situs? Ayo. Nah, saya kok ditantang. Ayo, saya malah senang. Saya juga mau kalau diajak. Gitu. Saya kok ditantang malah senang saya. Akhirnya kemarin yang terbaru ini yang terbaru ini adalah dari SD-nya nyampur, tetapi dari Halim. Dari Halim itu 2 bus. Jadi 2 bus sekitar pesertanya 50-an dari Jakarta. Sebelum itu dari pasraman Giri Kusuma sendiri
itu 120 murid kita bawa ke sana semua, dan kita tidak hanya berkunjung di sana sembahyang, tidak Bu, tetapi karena di sana itu ada mata air, nah kita melukat juga, jadi ada nilai plus yang dibawa mereka. Selain mereka tahu, oh ini situs peninggalan Raja Purnawarman, mereka juga ada sesuatu yang dirasakan dengan melukat. Ya. Jadi dapat literasi keagamanya, dapat sehatnya, dapat karena jalan kan ke atasnya, bersih secara jasmani dan rohaninya dapat lah ya, gitu ya. Oke. Dari 3 hal ada lagi nih? Ada. Oh banyak ternyata. Apalagi nih? Ada. Saya membina para darmika. Oke. Tetapi darmika ini saya tidak fokuskan di tempat di Bogor Raya ada. Saya lintas daerah. Bahkan darmika binaan saya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Sulawesi, kemudian ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Jawa Barat. Dan cerita darmika ini ya, wah keren banget sebenarnya. Cuman para darmika ini kalau dengan saya terbuka, dia semuanya dibuka, sampai apapun yang rahasia dibuka. Hanya saja dia berpesan, Pak, tolong ya ini jangan diceritakan kepada orang lain. Oke, saya janji. Nah, dan di situ karena mereka terbuka, saya bisa membimbing apa-apa yang harus saya berikan kepada mereka. Bahkan ada yang paling ekstrim ya Bu ya. Saya pernah ditelepon oleh orang tuanya selama 2 jam dikirain saya adalah pacarnya. itu saya masih ingat, darmika dari Bengkulu itu. Nah, ternyata darmika ini mereka itu butuh seorang figur yang benar-benar di mana dia bisa bebas untuk mengungkapkan. Tidak ada sekat Bu. Benar, tidak ada sekat. Jadi kita dengan mereka tidak boleh bahwa kita merasa menggurui, tapi kita harus merasa sebagai saudara. Baru mereka akan terbuka. Nah, dan mereka itu ternyata menjadi darmika itu adalah karena sebuah pencarian. Bukan karena pengaruh siapapun, tapi karena kebanyakan karena pencarian. Dan memang sebenarnya penyuluh ini luar biasa loh. Tugas-tugas penyuluh itu memang ini bagian dari beberapa ya. Dari tadi ada yoganya, ada apa tadi, pada sewanam. Kemudian mengunjungi situs ya, itu literasi keagamaannya dapat. Kemudian yang terakhir keluarga darmika. Itu kan memang menjadi tugas-tugasnya ini ya, tugas-tugasnya penyuluh. Ada bimbingan keluarga kan tadi masuk, ada literasi keagamaan. Berarti ada informasi, ada pendidikan ya di sana. Fungsinya luar biasa ya. Nah, Anda nih masih ada lagi nggak nih mau diceritain nih, inspirasi apa lagi nih setelah itu? Sebelum saya ngulik lagi lebih jauh. Ya sebenarnya sih di balik itu ada ya. Jadi teman-teman ini ada yang nggak tahu, mungkin menganggap saya itu punya kelebihan atau apa. Pak, tolong carikan saya jodoh dong. Jadi kalau main ke Kota Bogor yang belum dapet jodoh, silakan nanti ketemu Pak Agus ya. Bisa konsultasi, bisa dapat pendampingan juga. Ya, itu yang tidak bisa saya ke publik. Iya, betul. Itu Bu. Tapi itu memang kan salah satu tugasnya penyuluh ya, yang konsultan gitu, memberikan konsultasi, memberikan advokasi kan gitu, ada bimbingan. Nah, itu bimbingan itu salah satunya. Dan itu memang perlu keterampilan. Mungkin nanti bisa ditularkan ya keterampilan-keterampilan itu di sesi-sesi kita gitu, karena kadang-kadang kan teori oke, tapi praktek. Bagaimana sebenarnya kemudian mengimplementasikan praktek-praktek dari teori-teori kepenyuluhan tadi ya. Mungkin itu karena teman-teman ada yang tahu saya pernah menjodohkan orang dan berhasil. Oke. Iya. Nah, ini kan sudah ya banyak nih tugas-tugasnya. Wilayahnya kan tadi Bogor, ada berapa pasraman tadi? Ada pasramannya ada 3 di wilayah binaannya. Kemudian puronya juga ada 3. Ada 3 juga ya.
penyuluhnya di sana Di ada? sana ada 2, yang satu P3K. Oh, yang satu P3K. Dan baru. Dan baru juga. Oke. Kemudian saya mau tanya lagi nih. Kan ada juga pembentukan kelompok sasaran sebagai sasaran binaan kan setiap penyuluh harus punya kelompok sasaran. Berapa sih punya kelompok sasaran yang dimiliki oleh Kang Agus ini? Kelompok sasaran saya yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk lembaga pendidikan ya, Patraman ada 3. Kemudian di pura-pura itu saya di rolling Dharma Wacana ya. Jadi karena saya satu orang jadi tidak bisa mengcopy diri saya. Mungkin hari raya ini atau purnama ini atau raya ini saya di sini, besoknya di sana, besoknya di sana ya. Di pura ada 3. Kemudian di remaja itu alumni Pasraman itu saya kumpulkan dalam satu grup WA. Nah, di sana juga saya membina ya. Kemudian Dharmika itu juga saya kumpulkan di grup WA yang lintas daerah juga saya kumpulkan. Nah, ada berapa tadi? Banyak ya. Iya, itu. Berapa tuh grup WA-nya? Waduh, banyak Bu. Ya, tapi memang salah satunya kan itu untuk mengatasi ya kendala-kendala masalah jarak, maka di grup dibandingkan dengan media yang ada ya, itu salah satu lah kreativitas dari penyuluh. Bagaimana kemudian di tengah segala kesulitan itu bisa mengatasi kesulitannya. Oke. Kira-kira selama ini apa sih yang kendala yang dihadapi selama Kang Agus menjadi penyuluh? Kalau saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kendala ya, saya menganggap itu sebagai sebuah tantangan ya. Oke. Nah, artinya tantangan ini harus kita atasi, harus kita handle, harus kita selesaikan ya. Tantangan kita adalah bagaimana meluruskan tatwa-tatwa yang dipahami oleh, misalnya ini ya salah satunya ya, meluruskan tatwa-tatwa yang dipahami oleh umat. Nah, jadi umat itu memahami sebuah konsep itu begini. Ketika dirujuk kepada sastranya, oh ternyata begini. Nah, itu kita perlu kehati-hatian, tapi juga perlu pendekatan, tapi juga perlu sebuah literasi yang memang bisa diterima oleh mereka. Nah, itu kita luruskan sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya memang tantangannya nggak gampang ya. Dari dulu itu memang begini. Nah, karena kita seringkali bicaranya itu kan teks. Teks itu lahir pada konteks atau pada zaman yang berbeda. Sekarang kan teks itu masih tetap relevan digunakan, tetapi harus melihat konteks kan. Nah, itu tugas dari penyuluh kan. Sekarang kan Pak Kang Agus itu sebenarnya sedang melakukan itu. Bagaimana teks yang ada menjadi konteks kekinian, supaya jangan sampai memang sudah begitu di ininya ya kan. Dan itu menjadi penting saya pikir. Pelurusan dari tatwa. Saya sepakat dengan Pak. Dan saya pikir itu harus dilanjutkan. Itu bagian juga dari bagaimana kita meningkatkan literasi keagamaan dari umat. Jadi teks, konteks gitu ya. Jadi saya pengennya Hindu itu ketika dipandang oleh orang lain itu indah. Iya, betul. Indah dan menyejukkan dan mendamaikan dan bisa menarik orang lain untuk belajar. Karena apa? Terutama ini karena saya di Sunda ya. Nah, ternyata banyak orang Sunda asli yang pengen banyak belajar Hindu, tetapi belum mau terbuka. Oke. Ya, kira-kira ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia supaya mereka juga bisa terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Kang Agus? Bagi teman-teman penyuluh seluruh Indonesia, Om Swastiastu, Rahayu, semoga kita semua damai, sejahtera, dan perlu kita ingat bahwa kita menjadi penyuluh ini, saya pribadi yakin bahwa ini adalah
kita memang dipilih oleh alam. Kita dipilih ya, oleh alam untuk menjadi salah satu memelihara dharma ini, menjaga dharma ini. Jadi kita harus memanfaatkan bahwa posisi kita ini yang dipilih oleh alam, kita manfaatkan untuk membina umat. Karena menjadi pilihan, maka kita harus bangga. Jadi teman-teman penyuluh, banggalah sebagai penyuluh, dan mari kita lakukan tugas kita sebagai bentuk dharma bakti kita kepada umat, kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi, dan anggap halangan, rintangan itu sebagai sebuah tantangan ya, tantangan. Kalau saya yakin, saya di Jawa Barat ini tantangannya nggak seberapa jika dibanding teman-teman yang misalnya ada di pedalaman itu, saya yakin itu. Nah, anggap itu sebagai sebuah tantangan dan anggap itu sebagai sebuah kewajiban sebagai manusia yang dipilih untuk menegakkan dharma. Itu saja, sehingga ke depan umat Hindu menjadi umat yang luar biasa, sumber dayanya bagus, tapi juga menjadi umat yang sangat terdepan di antara umat yang lain. Itu. Harapan ke depan terkait dengan program Kama gimana? Karya Anugrah Mahotama, Kama. Kama bagi kami mohon dilanjutkan sebagai bentuk penyemangat ya. Meskipun kami sebagai penyuluh sebenarnya sudah semangat. Ya, ya. Karena saya pribadi menganggap penyuluh ini, profesi saya sebagai penyuluh ini adalah jalan hidup saya. Karena ini jalan hidup, makanya harus saya lalui dengan senang, dengan bahagia, dengan semangat. Gitu. Tapi ketika ada Kama, wah ini seperti ada booster. Oke. Kama itu jadi booster ya bagi para penyuluh agama. Oke. Ada lagi saya kira udah cukup. Sudah cukup baik. Kang Agus, terima kasih sudah hadir di podcast HD hari ini. Dan sekali lagi selamat sebagai pemenang dari Karya Anugrah Mahotama. Semoga inspirasinya Kang Agus ini bisa menginspirasi penyuluh-penyuluh yang lain. Gitu. Nah, baik Sobat Religi, demikian tadi obrolan hari ini dengan Kang Agus selaku pemenang dari Karya Anugrah Mahotama kategori penyuluh inspiratif. Dan dari obrolan-obrolan tadi kita sudah mendengar betapa inspiratifnya. Banyak program-programnya yang ternyata berawal dari hal yang kecil. Jadi dia tidak langsung pada hal-hal yang besar, tapi dari kecil, dari 5 orang nggak apa-apa, tapi akhirnya karena dilihat manfaatnya bagus, manfaatnya gitu bagi para umat yang awal kena kena sentuhannya Kang Agus, ternyata ini dilakukan oleh umat-umat yang lain, oleh pasraman-pasraman yang lain. Harapan kami juga demikian bagi para penyuluh-penyuluh agama Hindu, terus berjuang, terus berkarya, dan menginspirasi umat Hindu di Indonesia. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.